Halo teman-teman, selamat datang di tutorial belajar membuat EA robot korek. Kali ini logic B-nya yaitu jika indikator korek demaker, nah yang warna merah ini ya teman-teman, itu berada di bawahnya level 0.3. Nah misalkan di sini, maka EA-nya akan melakukan OPB. Kemudian untuk logic cell-nya yaitu jika ujung indikator korek demaker ini berada di atasnya level 0.7 ini, maka EA akan melakukan sel. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya menulis coding EA demakernya? Langkah-langkahnya seperti ini ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu cara mengeluarkan indikator korek demaker, caranya adalah klik ini ya teman-teman. Klik indikator list, menu indikator list. Kemudian klik demaker. Nah, setelah itu klik OK. Nah, indikator demaker itu periodnya 14 ya teman-teman. Kemudian levelnya yang bawah 0.3, yang atas 0.7. Nah, saya lanjutkan bagaimana caranya menulis atau mengetik coding atau script EA logic B logic cell indikator korek demaker. Nah, ini teman-teman, ini sudah terbuka halaman meta editor ya. Nah, nanti awal menulisnya itu di sini ya teman-teman. Nah, di bagian deklarasi ini kita tuliskan dulu variabel untuk load dan TP-nya dulu. Nah, ini untuk load-nya ya teman-teman. Nah, load-nya ini berlaku untuk load OPB dan load OPCell. Nah, ini load-nya 0.2. Kemudian saya buat lagi variabel untuk XL-nya. Untuk SL-nya atau stop loss-nya ya teman-teman. Nah, SL-nya ini 100, artinya 100 bit. Kemudian saya buat lagi variabel untuk TP-nya. TP-nya saya buat 200. Nah, ini adalah variabel untuk load OPB dan OPCell, dan variabel SL dan TP juga berlaku untuk SL dan TP, OPB dan OPCell. Nah, ini saya jelaskan ya teman-teman. Yang extend ini itu kegunaannya yaitu untuk menampilkan kolom input load ini nanti bisa dilihat oleh user, sehingga user bisa mengganti besarnya load ini, besarnya SL, besarnya TP. Kemudian load ini adalah nama variabelnya. Nah, ini pakai tipe data double karena isiannya ini adalah bilangan pecahan. Kemudian SL sama TP ini juga nama variabel. Nah, ini tipe datanya pakai integer karena isian value-nya itu adalah bilangan bulat tanpa ada koma atau pecahan. Kemudian untuk melanjutkan menulis coding atau script EA demaker, scroll halaman meta editornya ke bawah. Nah, ini teman-teman, tuliskan dulu coding untuk OPB-nya. Nah, template-nya seperti ini ya teman-teman. Void OPB buka kurung tutup kurung, terus di bawahnya buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Kemudian di baris 43 ini adalah sintak untuk OPB-nya. Nah, sintaknya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ini dibuat fungsi untuk OP cell-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sintaknya untuk OP cell seperti ini. Nah, ini tinggal mengganti ini OPB ini menjadi OP cell. Kemudian as diganti bit. Kemudian yang ini juga diganti bit. Terus yang ini juga diganti bit. Nah, terus ini diganti jual. Terus ini diganti red. Kemudian load-nya ini diganti ya teman-teman. Nah, load-nya ini kan nama variabel. Nah, ini diganti. Nah, nama variabel load ini usahakan itu sama dengan nama variabel yang di atas ini. Nah, ini pakai huruf kecil L-nya. Nah, ini saya ganti menjadi huruf besar. Seperti ini. Terus dicek dulu ya teman-teman, penulisan codingnya itu sudah benar atau belum dengan cara diklik compile. Nah, ini ada yang salah ya teman-teman, point undeclared identifier. Nah, cara memperbaikinya, klik dulu poin yang atas, kemudian nanti yang bawah. Setelah ini nanti diklik kursornya itu lari ke
coding yang salah. Nah, ini saya klik. Nah, larinya ke sini. Nah, ini ternyata kurang huruf T ya teman-teman. Nah, kemudian saya klik compile. Nah, errornya masih satu. Ini saya klik dulu untuk memperbaiki. Nah, ini juga kurang T. Nah, saya klik compile lagi. Nah, sudah tidak ada error. Selanjutnya, halaman meta editornya ini ya teman-teman. Scroll ke bawah. Nah, tuliskan codingnya di sini. Yaitu di dalamnya body fungsi onTick. OnTick itu maksudnya setiap ada pergerakan harga mata uang atau pergerakan grafik forex. Sebelum saya melanjutkan untuk mengetik codingnya, klik dulu tombol subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini supaya tambah semakin berkembang dan juga memberikan semangat kepada saya supaya lebih rajin dalam membuat tutorial atau panduan create EA robot forex dengan bahasa pemrograman MKL4 bahasa Indonesia. Nah, di dalam body fungsi onTick ini ya teman-teman, itu kita ketikkan script di mana kegunaannya yaitu supaya EA-nya itu melakukan OPB dan OP cell-nya itu hanya satu. Jika kondisi sinyalnya terpenuhi, maka EA akan melakukan OP-nya itu satu-satu, tidak langsung banyak. Nah, codingnya seperti ini. Nah, pertama ya teman-teman, codingnya ini kan bool OP aktif false. Nah, OP aktif ini maksudnya adalah di grafik forex itu ada transaksi yang aktif atau tidak. Nah, dideklarasikan bahwa OP-nya itu tidak ada. Nah, keseluruhan coding ini ya teman-teman, ini tuh kegunaannya yaitu untuk mengecek di grafik forex itu ada transaksi yang aktif atau tidak begitu. Nanti kalau sudah ada transaksi yang aktif, EA-nya tidak melakukan OPB, tapi kalau tidak ada transaksi yang aktif, maka EA-nya akan melakukan OPB atau sell. Nah, kemudian dilanjutkan ini ya teman-teman, looping for. Nah, ini parameternya in adalah I sama dengan order total min. Nah, ini artinya looping pengulangan menghitung atau mencari order yang aktif itu dimulai dari bawah. Kemudian I ini lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian I min. Nah, ini artinya loopingnya menghitung mundur dari belakang atau dari bawah, yaitu dihitung dari order yang paling bawah. Misalkan ordernya ada 5, nah yang dihitung adalah yang paling bawah, order nomor 5. Kemudian setelah di looping ya teman-teman, kemudian diseleksi. Nah, seleksinya itu mencari ordernya itu. Nah, seleksinya itu berdasarkan select by post dan mode trade. Select by post itu berdasarkan posisi ya teman-teman. Kemudian setelah diseleksi, hasilnya itu jika ditemukan transaksi forex order simbol itu sesuai dengan apa itu transaksi forex pada grafik forex yang simbolnya sama. Misalkan OP-nya EURUSD, grafik forex-nya juga EURUSD. Maka jika ditemukan seperti itu, artinya OP aktif itu true, ada. Nah, selanjutnya ada lagi kondisi jika OP aktifnya false, itu maksudnya tidak ada, maka lakukan transaksi OPB dan OP sell. Nah, tadi fungsi OPB-nya kan sudah dibuat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, itu kita copy, kita panggil, kita pastekan di sini. Kemudian untuk fungsi OP cell-nya juga di copy, dipastekan di sini ya teman-teman, di bawahnya sini. Nah, kemudian klik compile dulu untuk mengecek script atau codingnya itu penulisannya error atau tidak. Nah, tidak ada error ya teman-teman. Sekarang tinggal menambahkan logic OPB dan OP cell-nya, yaitu berdasarkan indikator forex demaker ya teman-teman. Nah, cara menambahkan logic OPB, OP cell-nya itu di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, codingnya logic apa itu indikator demaker di atas level 07, maka EA OP cell, kemudian logic B-nya jika ujung indikator forex demaker di bawahnya level 0.3, maka EA akan OPB. Nah, codingnya logic seperti ini. Nah, codingnya logic indikator demaker di bawahnya level 0.3, logic OPB itu seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian tambahkan ini kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini ya teman-teman untuk logic apa itu OPB-nya. Nah, sintak indikator demaker itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ID, kemudian 0 itu adalah simbol atau apa itu grafik forex-nya. Kemudian 0 yang ini adalah time frame-nya. Nah, ini ditulis 0 dan ini juga ditulis 0. EA-nya itu supaya support terhadap grafik forex apa saja dan time frame apa saja. Nah, nanti EA-nya itu fleksibel ya teman-teman. Jadi misalkan di grafik forex EURUSD time frame M5, EA-nya juga bisa berjalan. Kemudian yang 14 ini adalah period untuk indikator demakernya. Nah, current itu adalah SHIP, yaitu SHIP saat ini. Nah, current ini bisa diganti 0. 0 itu artinya adalah
shift candle yang sedang bergerak. Nah, ini lebih kecil dari 0.3. Lebih kecil itu maksudnya di bawah. Nah, bacanya itu seperti ini. Jika indikator forex demaker, nah itu di bawahnya level 0.3, maka yang akan OPB. Sedangkan untuk logic OPSL-nya ini ya teman-teman. Ini tinggal ganti di atas 0.7. Nah, 0 ini bisa diganti dengan tulisan simbol ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian 0 yang ini time frame-nya bisa diganti ini. Nah, periodnya misalkan H1 bisa. Ini nanti sama saja. Nah, ini sama saja. Nah, ini ukuran ini juga diganti 0. Kemudian diklik compare ya teman-teman. Nah, perhatikan pojok kiri bawah ada error atau tidak. Nah, ini tidak ada error ya teman-teman. Nah, sekarang dites dengan strategi tester. EA-nya itu bisa melakukan OPB dan OP sell atau tidak. Nah, ini saya tester ya teman-teman. Nah, ini sudah saya pasang EA, di mana logic OPB dan OP sell-nya itu berdasarkan indikator forex demaker. Nah, ini sudah saya pasang. Caranya tester, karena EA-nya sudah dipasang, klikkan kursor di sembarang area yang hitam ini, klik kanan tadi, terus klik strategi tester. Nah, kemudian klik expert visor untuk mengubah ini ya teman-teman. Modal ini bisa. Kemudian inputnya ini juga bisa diubah. Kalau sudah, klik OK. Terus ini yang visual mode ini digeser ke kanan biar nanti pergerakannya itu cepat. Pergerakannya grafik flash. Kemudian klik start. Nah, waiting for update ini maksudnya sedang menunggu mendownload history grafik forex-nya. Nah, ini indikator demaker saya keluarkan. Nah, ini EA-nya sudah melakukan transaksi ya teman-teman. Nah, ini transaksi sell. Nah, karena ujung indikator demakernya ada di atas level 0.7. Nah, nanti kalau ujungnya ini berada di bawah akan melakukan OPB. Kalau berada di bawah sini. Nah, ini sudah melakukan OPB. Nah, demikian ya teman-teman tutorial atau panduan belajar membuat EA forex demaker yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih pada Anda semua yang sudah klik dan nonton video ini sampai selesai.